Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denis Melotesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan di sini saya akan membawakan materi mengenai stomatitis melalui poster infografis saya. Selamat menikmati. Pertama-tama kita kenali dulu yuk definisi stomatitis. Stomatitis merupakan inflamasi atau peradangan yang terjadi di rongga mulut. Dia dapat melibatkan berbagai lapisan mukosa dari struktur yang terdapat di dalam mulut, seperti pipi, lidah, gusi, serta dasar ataupun langit-langit dari rongga mulut. Stomatitis dapat disebabkan oleh banyak faktor yang bervariasi. Penyebab stomatitis antara lain adalah infeksi, khususnya infeksi virus herpes, kekurangan vitamin dan mineral, dan juga terluka akibat kegigit. Stomatitis lebih sering ditemukan pada perempuan daripada laki-laki, dan hal tersebut diduga karena faktor hormon perempuan khususnya ketika masa pramenstruasi. Oleh sebab itu, hormon perempuan juga memiliki peran dalam munculnya stomatitis pada perempuan, terutama pada kondisi stomatitis rekuren atau stomatitis aftosa. Nah, kemudian, mengapa stomatitis itu penting? Stomatitis memiliki dampak yang cukup besar, terutama bila orang yang mengalaminya adalah anak-anak. Karena orang yang mengalami stomatitis dapat mengalami nyeri yang bisa menurunkan nafsu makan orang tersebut. Apabila berlangsung cukup lama, orang tersebut bisa mengalami dehidrasi dan juga kekurangan nutrisi. Sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang mengalami stomatitis? Biasanya, orang-orang yang mengalami stomatitis akan mengeluhkan beberapa hal, seperti nyeri, sensasi panas atau terbakar di rongga mulut, sensitif terhadap suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan biasanya terasa makin parah apabila memakan makanan tertentu, seperti makanan yang pedas ataupun asam. Selain itu, ketika dilihat rongga mulut orang yang mengalami stomatitis, biasanya akan terlihat kemerahan, bengkak, pendarahan, ataupun luka. Setelah kita mengetahui seseorang mengalami stomatitis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menangani orang tersebut. Yang pertama, dengan cara menghindari penyebab stomatitis, contohnya bisa dengan cara berhenti merokok. Kemudian, nyeri yang dia alami bisa dikurangi dengan menggunakan analgesik atau obat anti nyeri, seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Cara lain untuk mengurangi nyeri bisa dengan cara mengkompres stomatitis menggunakan es batu sampai esnya mencair. Dan pastikan untuk kumur mulut menggunakan obat kumur yang tidak mengandung alkohol atau bisa juga menggunakan air garam. Apabila nyerinya terlalu berat sehingga tidak bisa makan atau stomatitisnya tidak sembuh setelah 1-2 minggu, maka sebaiknya pergi dokter agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain tata cara penanganan yang sudah disebutkan sebelumnya, stomatitis juga dapat ditangani dengan metode alternatif menggunakan kurkumin. Kurkumin merupakan zat aktif yang terkandung dalam tanaman kunyit dan sering digunakan sebagai pewarna makanan dan pengawet. Dalam dunia medis, kurkumin mulai dikenal karena perannya sebagai agen antiinflamasi atau anti radang. Sebagai anti radang, kurkumin dapat mempengaruhi jalur persinyalan yang bertanggung jawab terhadap aktivasi respon inflamasi, sehingga respon inflamasi bisa dikurangi atau diringankan. Oleh sebab itu, kurkumin bisa digunakan sebagai terapi alternatif dalam penanganan stomatitis. Peran kurkumin dalam stomatitis itu sebagai terapi suportif, di mana kurkumin berfungsi untuk meringankan respon inflamasi dalam rongga mulut dan mengurangi tingkat keparahan stomatitis. Perlu ditekankan bahwa dia itu terapi suportif yang berarti dia tidak dapat menyembuhkan stomatitis, tapi meringankan gejalanya. Peran kurkumin terutama kecil apabila stomatitisnya disebabkan oleh keganasan atau kanker. Terakhir, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya stomatitis atau mencegah kembalinya stomatitis ketika sudah sembuh. Pertama, jaga kebersihan dan kesehatan mulut dengan rajin menyikat gigi. Kedua, ketika makan, lakukan dengan perlahan-lahan dan tidak berbicara agar bisa menghindari luka akibat tergigit. Ketiga, pastikan makan yang sehat dengan memperbanyak buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memastikan asupan vitamin dan mineral yang cukup. Dan minum air yang cukup minimal 8 gelas per hari. Dan keempat, hindari kembali paparan dengan penyebab stomatitis dan berhenti merokok.
Nah, semua informasi dari poster ini diambil dari sumber yang sudah terdaftar di daftar pustaka sebagai berikut. Sekian informasi mengenai inflamasi dalam rongga mulut atau stomatitis yang dapat saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan penonton di rumah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.